Salam teknik semua, kembali lagi ke channel Semua Perlu Teknik. Oke, kita lanjut ke proyekan selanjutnya. Proyekan selanjutnya adalah membuat 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Mula-mula kita atur dulu ke settingan yang sudah kita bahas di kemarin, ya, itu setting unit. Oke, setting unitnya. Nah, ini udah saya setting ya. Oke, kita mengulang aja. Habis itu ke DS dimension style. Nah, dimension stylenya juga udah diubah ya. Jadi misal kalau kalian belum ubah atau ketinggalan, nah ini seperti ini. Oke, kalau udah di close aja. Nah, terus lanjut lagi ke sini, ke layers. Nah, layernya udah diatur ya. Nah, untuk yang bendanya pakai 0,5 dengan warna putih, layarnya pakai yang solid, terus proyeksi kita ubah. Nah, ini ke garis putus-putus, terus dia punya ketebalannya 0,2, lalu ukuran pakai solid garisnya, lalu tebalnya 0,2. Oke, kalau udah di close aja. Nah, untuk proyekannya kita masih bikin persegi. Oke, seperti kemarin kita punya persegi yang panjangnya 100 dan lebarnya 50. Oke, kalau udah di enter seperti ini. Nah, ini dia mempunyai sudut ya, sudut tajam. Nah, ini sudut tajam ini saya mau perhalus lagi agar tidak patah. Nah, kalau ini kan terlalu menyudut. So, kalau kita bikin sesuatu yang menyudut itu, kalau dalam ilmu K3 itu bahaya ya. Nah, ini kita ubah aja. Kita ubah. Nah, ini ada perintahnya nih banyak. Nah, ini kita mau pilih apa? Nah, ini karena kita pakai yang sudut, nah kita pilih yang radius saja ya. Kita pilih radius dengan sudutnya contoh 1 ya, berarti 1 derajat. Nah, 1 derajat. Oke, nanti jadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Atau kita mau ubah yang agak lebih tebal untuk radiusnya. Oke, kita copy lihat lagi, mencet radius, atau kita bisa klik ya, atau kita bisa ketik perintahnya R aja, R lalu di spasi. Nah, kita bikin contoh, kita bikin 5. Oke, kita bikin 5 ya. 5 gimana jadi? Nah, 5 jadinya kayak gini. Oke, jadinya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perintahnya masih sama seperti itu, R dulu 5, balik lagi, terus sampai duduknya terpenuhi ya dengan radius. Oke, tidak jadi ya seperti ini. Nah, coba kita kasih ukuran. Nah, kita kasih ukuran ini. Panjangnya 100 ya, panjangnya 100, lebarnya lebar 50. Nah, kalau sudut ini dia punya radius. Nah, ini kita ubah ke radius. Nah, radiusnya berapa? Radiusnya 5 ya, karena kita tadi bikin radiusnya itu 5. Oke, sama semua. Lalu kita kasih di setiap sudutnya itu lingkaran.
Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Oh ya, untuk kalian yang masih belum paham cara nyeting, bagaimana ini ada sudut-sudutnya yang membantu kita untuk menentukan titik midline, terus endline. Nah, ini settingannya di sini. Snap kursor. Oke, diklik aja yang ada tandanya seperti ini. Nah, ini kita aktifin. Bisa kalau kita nggak aktifin, nanti mereka bisa kalau seperti ini, jadi nggak ada itunya ya, nggak ada penandanya. Jadi susah kita mau nentuin midline-nya di mana. Nah, bisa kalau kita klik, kita centang-centang, nah nanti ada seperti ini tandanya. Ini membantu kita ya untuk menentukan setiap sudut yang ingin kita pakai. Oke, lanjut. Nah, kita mau menentukan sudut yang kita mau tentukan untuk lingkaran kita. Nah, ini saya ambil di midline di arah radius di tengah-tengah. Oke, dengan sudut 45 ya. Sebelah sini udah dikasih tahu 45 buat sudutnya. Tinggal kita lanjut ke panjangnya. Panjangnya mau berapa? Tapi bisa kalau kita enggak ubah dulu derajatnya dengan pasti, kita ketik di sini, nanti dia akan berubah. Nah, pada ini kita ketik aja 45, kalau panjangnya itu kita pakai 10 coba. Oke, seperti ini ya. Oke, kita copy aja, kita move. Nah, fungsinya buat menggerakkan biar dia kita mau pindahin kemana. Oke, ini itu kita mirror. Nah, aktifin auto mode ini, aktifin mirrornya. Ini maksudnya ini kita mau pakai yang sebelumnya atau enggak. Nah, kita mau bisa aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lingkaran dengan misalnya 5 ya. Oke, untuk lingkaran ini adalah hitungannya jari-jari ya. Jadi misal kalau kita pakainya 5, berarti lingkarannya itu 10. Oke, 5 di oke, kita baca 5 terus circle lagi 5. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, cara jadi perjikan kita. Nah, ini coba kita copy dulu. Kita blok, terus kita copy. Oke, sini. Nah, yang satu ini kita kasih ukuran. Semua ini kita kasih ukuran ya. Radius terus berapa? Oke, nah ini kita biar saling tahu ya, lingkarannya itu berapa. Nah, lingkarannya 10 kan. Oke, seperti itu. Ini untuk gambar 2 dimensi. Oh iya, untuk ukuran belum kita ubah ya. Nah, kita ubah dulu warnanya di sini. Bentar. Oke, udah. Nah, ini untuk ukurannya udah selesai. Nah,
Gimana caranya untuk mengubah ke 3 dimensi? Kita harus ubah posisi pandang kita. Nah, ini posisi pandangnya. Nah, kalau kita seperti ini bentuknya, jadi benda itu kelihatan samping. Nah, kita ya sebenarnya penjelasan sedikit. Nah, ini di sini ada penentu namanya ada x, y, z ya, x, y, z koordinat. Nah, koordinat di sini untuk menentukan z yang mana. Z-nya arahnya ke atas. Nah, Z-nya arahnya ke atas, Z itu arahnya ke kanan, Y-nya itu arahnya ke kiri. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita perintahnya extrude. Oke, extrude, habis itu kita pilih objek yang pengen kita tampilkan atau kita membuat jadi dimensinya. Oke, ini ya. Nah, kita mau tingginya seberapa nih? Contoh 20 aja. Oke. Nah, ini kan nggak kelihatan seperti 3 dimensi ya, masih 2 dimensi. Nah, kita ubah. Nah, realistisnya seperti itu. Oke, kita bisa ubah ya. Nah, oke, realistisnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Tapi misal kalau seperti ini, kita untuk ngedit itu agak susah. Jadi kita balik lagi ke 2 dimensi. Nah, selanjutnya biar yang lingkaran ini bolong, caranya gimana? Caranya pakai yang namanya perintah polygon. Oh, bukan polygon, press pull. Nah, press pull ini. Jadi kita press pull. Gitu ya. Nah, ini misalnya saya kasih contoh yang nggak melewati si benda yang pengen kita bolongin. Nah, selanjutnya perintahnya adalah subtract. Nah, oke, terus kita kasih yang objek yang pengen kita nggak mau bolongin. Nah, ini objek yang pengen kita bolongin. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada objek yang nggak kelewat, jadi agak susah untuk kita bolonginnya, ya kan? Di sini ada, tapi di sini susah ya untuk kita bolongin karena dia tidak melewati objek yang pengen kita lubangi. Oke, balik lagi ke press pull. Kita udah punya objek, sudah jadi, sudah berbentuk 3 dimensi. Nah, biar kita melihatnya lebih realistis lagi, ada perintah selanjutnya biar kita melihat segala sisi yang ada di gambar tersebut, yaitu perintah 3D orbit atau 3DO. Kita kalau di sini 3D orbit. Ya, ini. Nah, ini kan masih kelihatan kasar ya. Biar sisi-sisinya agak halus, kita ubah
Oke. Oke, kita sebut semula. Oke, tadi kita udah belajar tentang fillet, kita coba belajar tentang chamfer. Nah, misal kalau ke 3 dimensi itu pakai chamfer egg. Chamfer egg, kita pakai metanya distance. Nah, ini kita pakai sudutnya mau berapa nih? Sudutnya contohnya 2 aja. Dengan kedalamannya contohnya 4. Nah, ini seperti ini belum jadi semua, kita vertical yang sudah cuma ada. Oke. Nah, kalau sudah di pasti, oke, dah, oke, sudah jadi. Kita coba lagi video apa aja di sini. Nah, seperti itu. Terus oke. Sekian dari channel Semua Perlu Teknik. Kali ini kita sudah bikin 2 dimensi dan 3 dimensinya. Semoga kalian paham, semoga kalian makin cerdas, makin pintar, dan makin berguna di masa depan. Salam teknik.